NIM saya 858704056. Saya dari Universitas Terbuka Pokjar dari Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan dan menerapkan dari RPP Webert atau RPP model laba-laba. Nah, di sini saya memilih untuk pembelajaran di kelas 3 atau kelas rendah, tepatnya pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud dan benda, pembelajaran kelima. Di sini RPP Webert tersebut atau RPP tema ini mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN, yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan ketiga ada Matematika. Nah, di sini guru bisa memilih atau memilah suatu tema yang akan dipelajari atau disajikan untuk peserta anak didik. Dalam tema ini ada 3 mata pelajaran yang digabungkan atau disajikan dalam RPPWB, yaitu yang pertama ada PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, dan ketiga ada Matematika. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat dari manakah pembelajaran tersebut ada. Nah, dari buku tema ini Bapak Ibu ya. Di sini ada buku siswa atau ada buku pegangan gurunya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di daftar isi, di situ ada kira-kira tema berapa, subtema berapa, dan PB berapa. Itu ada beberapa bagian mata pelajaran yang akan disajikan untuk siswa-siswi kita. Nah, di sini saya akan memilih satu tema. Kebetulan saya karena ada di kelas rendah, saya memilih temanya itu adalah tentang lingkungan. Jadi anak-anak itu bisa mengeksplor tentang lingkungan. Jadi anak-anak itu bisa diajak tidak hanya pembelajarannya di kelas saja. Jadi anak-anak itu bisa kita ajak untuk belajar di luar ruangan kelas. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk tema lingkungan, kita memilih untuk yang pertama itu PPKN. Nah, untuk pembelajaran PPKN, kita bisa membuat daftar tugas individu dengan perannya di sekolah. Jadi anak-anak nanti disuruh atau membuat tugas individu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada 2 indikatornya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyusun informasi, menulis tentang perubahan wujud. Yang kedua, menjelaskan makna atau latihan yang sesuai berkaitan dengan perubahan wujud tersebut. Yang terakhir ada pembelajaran matematika. Nah, matematika itu juga terdiri atas 2 indikator. Yang pertama indikatornya memahami konversi satuan baku. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi berat. Sekarang kita memasuki pembelajaran atau langkah-langkah kita dalam mengajarkan mensaksikan RPP tersebut kepada peserta didik kita. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian inti dari pembelajaran, kemudian ada penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di sini biasanya saya sebelum mengabsen para siswa, kita melakukan berdoa bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mengajak siswa-siswi kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Kemudian saya akan meminta untuk para siswa itu menyanyikan lagu wajib. Jadi anak-anak itu biar mengetahui lagu wajib yang dimiliki negara kita Indonesia itu apa. Misalkan lagu Indonesia Raya. Jadi anak-anak dipersilakan untuk menyanyikan lagu tersebut. Kemudian anak-anak kita ajak untuk membaca Asmaul Husna. Nah, itu adalah bagian yang juga wajib di sekolah kami. Jadi anak-anak itu harus menghafalkan 99 Asmaul Husna. Kemudian rukun iman dan rukun Islam. Setelah anak-anak membaca dan menyelesaikan tersebut, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kemudian saya sebagai gurunya akan mengabsensi anak terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dimulai. Setelah saya melakukan absensi kepada peserta didik, saya biasanya mereview atau mengevaluasi atau mengingatkan kembali materi yang kemarin sudah saya ajarkan. Jadi biar anak-anak itu termotivasi atau tidak lupa materi kemarin itu apa, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki ke bagian inti. Nah, inti dari pembelajaran ini saya mulai dari pembelajaran PPKN terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu saya suruh membuat tugas individu dengan perannya di sekolah itu seperti apa. Misalkan anak-anak itu di sekolah itu ada pembagian kelasnya seperti ketua kelas, sekretaris, terus bendahara, anggota, terus di situ juga ada struktur organisasi. Nah, itu perannya seperti apa, anak-anak bisa menuliskan di buku tulis mereka masing-masing. Kemudian untuk pembelajaran kedua ada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini
di buku tema 3, subtema 3 PP kelima ini juga ada. Nah, di sini saya hanya membacakan sekilas saja Bapak Ibu, karena di sini materinya hanya sedikit dan guru disuruh untuk kreatif dan inovatif dalam mengajarkan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Jadi saya mengajak para siswa itu untuk kegiatan praktik Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu misalkan saya berikan praktek kecil, misalkan mengetahui, memberikan contoh atau memberikan benda yang konkret, benda nyata, benda real seperti itu. Misalkan kita punya sebungkah es batu. Nah, es batu tersebut jika kita taruh di gelas atau didiamkan, maka es batu tersebut akan berubah bendanya. Jadi berubah wujud, jadi menjadi benda padat, jadi dia akan berubah menjadi benda cair. Begitu sebaliknya. Jadi kita misalkan mempunyai air dimasukkan ke dalam plastik, kemudian ditaruh di freezer, maka air tersebut juga nantinya akan menjadi membeku. Setelah itu ada perubahan benda wujud yang lainnya, misalkan adalah menguap. Jadi menguap itu adalah jadi zat cair menjadi gas. Nah, jadi air itu yang dididihkan di atas kompor, nanti kalau dia mendidih, nah air yang mendidih atau uapnya itu adalah yang namanya adalah perubahan menguap seperti itu. Jadi kita mengenalkan kepada anak itu kalau di lingkungan kita itu ada perubahan benda zat itu ada banyak sekali, ada benda padat menjadi cair, cair menjadi padat, membeku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk matematika ada memahami konversi satuan baku dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi berat. Di sini anak-anak kita ajarkan tentang satuan baku nih Bapak Ibu. Nah, saya punya pegangan lain selain buku tema, saya mempunyai buku LKS atau pegangan guru. Nah, di sini ada satuan baku Bapak Ibu, bisa dilihat. Kita satuan baku sehari-hari itu ada kilogram, ons, gram. Nah, jadi anak-anak bisa kita kenalkan tentang satuan baku tersebut. Jadi misalkan kalau anak-anak itu membeli barang, misalkan 1 gram itu berapa on, terus 1 ons itu berapa gram, dan 1 kilogram itu berapa gram. Nah, di sini dijelaskan kita bisa menggunakan ini tabel seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk kelas rendah kita jelaskan terlebih dahulu, terus pengertiannya, terus kita berikan soal seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini karena sudah selesai, nah maka kita melakukan penutupan pembelajaran. Nah, sebelum melakukan penutupan, saya biasanya melakukan review Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang kita ajarkan hari ini kan ada 3 mata pelajaran yang disatukan dalam satu tema, yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, kira-kira pembelajaran yang mana yang anak-anak itu belum paham atau kesulitan, nah nanti akan saya kasih evaluasi dan akan saya kasih PR. Nah, untuk kelas rendah biasanya saya memberikan PR-nya hanya 10 soal untuk dikerjakan di rumah seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan misalkan tadi untuk PPKN ya, PPKN untuk pembelajaran yang terakhir Bapak Ibu bisa mengajak siswanya untuk maju ke depan. Jadi membacakan apa sih pembelajaran tadi yang sudah dilakukan. Jadi bisa melakukan tanya jawab antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, dari saya seperti itu untuk pembelajarannya. Kemudian setelah itu saya akan mengajak siswa untuk berdoa sebelum pulang terlebih dahulu. Nah, anak-anak saya persilakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, tak lupa anak-anak juga akan saya ajak untuk menyanyikan lagu nasional yang lainnya. Kalau misalkan tadi pagi kita sudah bernyanyi Indonesia Raya, mungkin untuk lagu berikutnya adalah lagu yang lainnya. Misalkan anak-anak ingin memilih lagu kebangsaan yang lain, misalkan lagu Indonesia Pusaka. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan bunyi Pancasila dan lambangnya. Jadi anak-anak itu juga diajarkan Bapak Ibu, jadi biar mengerti apa sih lambang negara kita itu. Nah, seperti itu. Kemudian biasanya kalau masih ada waktu, saya akan memberikan pertanyaan atau soal untuk ditebak. Jadi kalau bisa menebak, anak-anak bisa pulang terlebih dahulu. Misalkan pembelajaran itu kalau hari ini ada PPKN, saya akan memberikan soal misalkan menyebutkan sila Pancasila, sila ketiga, terus lambangnya apa. Kemudian untuk matematika misalkan 1 kilogram itu ada berapa gram. Jadi anak-anak itu bisa menangkap atau memotivasi daya tangkap anak untuk pembelajaran hari ini itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, cukup sekian dari saya. Ini adalah pembelajaran RPP Webert yang saya terapkan di SD saya atau di sekolah saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.